Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Rahma Kurniasari dengan NIM 142230319 Akuntansi Manajemen kelas EAH. Berikut saya lampirkan informasi awal sebagai acuan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. PT Veteran merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang mebel yang terdiri dari dua divisi, yaitu divisi meja dan divisi kursi. Berikut adalah informasi pada tahun 2024 mengenai kedua divisi tersebut. Soal pertama mengenai absorption and variable costing. A. Hitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income dari masing-masing divisi tersebut dengan metode absorption, costing, dan variable costing. B. Mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut? Divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut? Jawaban soal nomor 1 pada bagian pertama untuk divisi meja. Perhitungan unit product cost menggunakan variable costing menggunakan rumus direct material ditambah direct labor ditambah variable overhead. Untuk absorption costing masih ditambah menggunakan fixed overhead per unit. Untuk perhitungan variable costing yaitu Rp35.000 ditambah Rp42.000 ditambah Rp27.000 sehingga mendapatkan hasil Rp104.000 per unit. Untuk absorption costing Rp35.000 ditambah Rp42.000 ditambah Rp27.000 ditambah Rp20.000 yang merupakan fixed overhead per unit sehingga mendapatkan hasil Rp124.000 per unit. Kemudian mencari value of ending inventory dengan rumus unit produce dikurangi unit sold dikali unit product cost, yaitu 112 dikurangi 100 dikali Rp104.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.248.000 pada variable costing. Untuk absorption costing yaitu 112 dikurangi 100 dikali Rp124.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.448.000. Untuk operating income terdiri dari sales, variable cost, contribution margin, fixed cost, fixed administrative expense. Untuk variable costing, sales sebesar Rp15 juta, variable cost sebesar Rp10.400.000, contribution margin sebesar Rp4.600.000, fixed cost sebesar Rp2.240.000, fixed administrative expense sebesar Rp650.000, sehingga mendapatkan hasil operating income sebesar Rp1.710.000. Untuk absorption costing yaitu sales sebesar Rp15 juta, variable cost sebesar Rp12.400.000, contribution margin sebesar Rp2.600.000, fixed cost tidak ada karena sudah termasuk COGS di awal, fixed administrative expense sebesar Rp650.000 sehingga mendapatkan hasil operating income sebesar Rp1.950.000. Kemudian untuk divisi kursi, unit product cost masih menggunakan rumus yang sama yaitu Rp12.000 ditambah Rp21.000 ditambah Rp10.000 sehingga mendapatkan hasil Rp43.000 per unit. Untuk absorption costing Rp12.000 ditambah Rp21.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp9.000 sebagai fixed overhead per unit sehingga mendapatkan hasil Rp52.000 per unit. Kemudian value of ending inventory 215 dikurangi 188 dikali Rp43.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.161.000 pada variable costing. Kemudian untuk pada absorption costing 215 dikurangi 188 dikali Rp52.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.404.000. Kemudian pada operating income laba atau laba operasi variable costing, sales sebesar Rp12.200.000, variable cost sebesar Rp8.084.000, contribution margin sebesar Rp4.136.000, fixed cost sebesar Rp1.935.000,
fixed administrative expense sebesar Rp520.000 sehingga mendapatkan hasil operating income sebesar Rp1.681.000. Untuk absorption costing, sales sebesar Rp12.200.000, variable cost sebesar Rp9.776.000, contribution margin sebesar Rp2.444.000, fixed cost tidak ada, fixed administrative expense sebesar Rp520.000 sehingga mendapatkan hasil operating income sebesar Rp1.924.000. Kemudian untuk pada bagian B mengenai perbedaan laba. Pada absorption costing, fixed overhead dibebankan ke produk, sehingga jika ada persediaan akhir, laba lebih tinggi karena sebagian biaya tetap tertahan di persediaan. Pada variable costing, fixed overhead dianggap sebagai biaya periode, sehingga pada laba lebih rendah jika produksi lebih banyak dari penjualan. Sehingga divisi yang paling menguntungkan adalah dari divisi meja. Hal ini ditandai dengan absorption costing pada divisi meja yaitu sebesar Rp1.950.000 lebih banyak dari divisi kursi yaitu Rp1.924.000. Kemudian pada variable costing divisi meja sebesar Rp1.710.000 lebih banyak dari divisi kursi yaitu Rp1.681.000. Soal kedua mengenai investment center atau profitability. A. Hitung average operating assets, margin turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. B. Hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return sebesar 10%. C. Apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah ditentukan sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa? Ingat bahwa absorption costing adalah metode yang digunakan untuk pelaporan eksternal, sehingga gunakan operating income versi absorption costing dalam perhitungan tersebut. Pada bagian pertama yaitu perhitungan ROI atau Return on Investment. Sebelum menghitung ROI, mari mencari average operating asset dengan rumus beginning NBV ditambah ending NBV dibagi 2. Untuk divisi meja sebesar Rp21.300.000 ditambah Rp23.500.000 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil Rp22.400.000. Untuk divisi kursi sebesar Rp17.200.000 ditambah Rp19 juta dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil Rp18.100.000. Kemudian mencari margin dengan rumus operating income pada absorption dibagi sales. Pada divisi meja sebesar Rp1.950.000 dibagi Rp15 juta sehingga mendapatkan hasil 13%. Untuk divisi kursi Rp1.924.000 dibagi Rp12.200.000 sehingga mendapatkan hasil 15,74%. Kemudian mencari turnover dengan rumus sales dibagi average operating asset. Pada divisi meja sebesar Rp15 juta dibagi Rp22.400.000 sehingga mendapatkan hasil 0,67. Kemudian pada divisi kursi sebesar Rp12.200.000 dibagi Rp18.100.000 sehingga mendapatkan hasil 0,68. Kemudian mencari ROI dengan rumus margin dikali turnover. Pada divisi meja yaitu sebesar 13% dikali 0,67 yang mendapatkan hasil 8,71%. Pada divisi kursi yaitu 15,74% dikali 0,68 sehingga mendapatkan hasil 10,70%. Kemudian pada perhitungan RI atau residual income. RI dicari menggunakan rumus operating income dikurangi average asset dikali cost of capital, di mana cost of capital telah ditentukan sebesar 10%. Pada divisi meja yaitu sebesar Rp1.950.000 dikurangi Rp22.400.000 dikali 10%, sehingga mendapatkan hasil negatif Rp290.000.
pada divisi kursi sebesar Rp1.924.000 dikurangi Rp18.100.000 dikali 10% sehingga mendapatkan hasil Rp114.000. Pada bagian C mengenai keputusan penutupan divisi. Berdasarkan ROI, presentase divisi kursi lebih tinggi dibandingkan dengan divisi meja. Divisi kursi sebesar 10,70%, divisi meja sebesar 8,71%. Berdasarkan RI, nilai akhir divisi kursi menunjukkan hasil positif, sedangkan nilai akhir divisi meja menunjukkan hasil negatif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, divisi meja sebaiknya ditutup karena ROI di bawah 10% dan RI negatif. Hal tersebut tidak memenuhi return minimum. Kemudian masuk soal yang ketiga mengenai analisis cost volume profit. A. Hitung contribution margin per unit dan break even point atau BEP dalam unit dan rupiah untuk divisi meja. Gunakan unit produksi 112 unit untuk menghitung fixed overhead. B. Jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar Rp10 juta untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? C. Jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Jawaban untuk soal nomor 3 pada bagian pertama yaitu mencari contribution margin dan BEP. Contribution margin per unit dicari menggunakan rumus selling price dikurangi variable cost, di mana Rp150.000 dikurangi Rp104.000 sehingga mendapatkan hasil Rp46.000 per unit. Kemudian mencari total fixed cost dengan rumus unit produce dikali fixed overhead per unit produce ditambah fixed administrative expense, di mana 112 dikali Rp20.000 ditambah Rp650.000 sehingga mendapatkan hasil Rp2.890.000. Kemudian mencari BEP unit dengan rumus fixed cost dikali contribution margin per unit, di mana Rp2.890.000 dibagi Rp46.000 sehingga mendapatkan hasil sebesar 63 unit. Kemudian mencari BEP dalam rupiah dengan rumus BEP unit dikali selling price, yaitu 63 unit dikali Rp150.000 sehingga mendapatkan hasil Rp9.450.000. Kemudian pada bagian B mencari target laba Rp10 juta. Unit yang harus dijual dicari menggunakan rumus fixed cost ditambah target profit dibagi contribution margin per unit, di mana Rp2.890.000 ditambah target profit yaitu Rp10 juta dibagi Rp46.000 sehingga mendapatkan hasil 280 unit. Kemudian pada bagian C, jika hanya terjual 90 unit, apakah hal tersebut menjadi laba atau rugi? Untuk mencari hal tersebut digunakan rumus unit dikali BEP dikurangi fixed cost, di mana 90 dikali Rp46.000 dikurangi Rp2.890.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.250.000. Hal tersebut menunjukkan laba yang diperoleh. Kemudian soal nomor 4 mengenai keputusan taktis. PT Veteran mendapat 2 tawaran pesanan khusus dari perusahaan lain. Tawaran pertama adalah pesanan 400 unit kursi di harga Rp57.000 yang akan menimbulkan biaya tambahan Rp1 juta untuk membayar lembur karena kapasitas produksi kurang. Tawaran kedua adalah pesanan 300 unit di harga Rp54.000 namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi normal. Hitung dan bandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut dan tentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Jawaban untuk soal nomor 4 pada bagian pertama mengenai perbandingan laba pesanan khusus antara tawaran 1 dan tawaran 2. Perhitungan mengenai tawaran 1 adalah sebelumnya diketahui 400 unit, harga per unit Rp57.000 dan biaya tambahan sebesar Rp1 juta.
Sehingga perhitungan revenue yaitu 400 dikali Rp57.000 mendapatkan hasil Rp22.800.000. Variable cost sebesar 400 dikali Rp43.000 sehingga mendapatkan hasil Rp17.200.000 dan biaya tambahan sebesar Rp1 juta. Jika hal tersebut dihitung mendapatkan laba Rp4.600.000. Kemudian untuk tawaran kedua diketahui 300 unit, harga per unit Rp54.000. Perhitungannya untuk revenue sama dengan 300 dikali Rp54.000 sehingga mendapatkan hasil Rp16.200.000. Variable cost dengan 300 dikali Rp43.000 sehingga mendapatkan hasil Rp12.900.000. Hal tersebut dihitung dan mendapatkan laba sebesar Rp3.300.000. Kemudian bagian B adalah keputusan. Keputusan yang harus diambil adalah lebih baik untuk mengambil tawaran 1 karena jumlah yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan tawaran 2, di mana tawaran 1 mendapatkan laba sebesar Rp4.600.000 dan tawaran 2 sebesar Rp3.300.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tawaran 1 memiliki selisih Rp1.300.000 lebih banyak dibandingkan dengan tawaran 2. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.